Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya Elsa Marlina dan Fitri Oktavianingrum akan membahas materi tentang pengembangan indikator kompetensi melalui analisis instruksional. Capaian pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama ada contoh indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasar. Kedua, contoh indikator pencapaian kompetensi pengetahuan berdasarkan A, B, C, D. Ketiga, contoh indikator pencapaian kompetensi sikap berdasarkan A, B, C, D. Dan yang keempat, contoh indikator pencapaian kompetensi keterampilan berdasarkan A, B, C, D. Materi pertama, contoh indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kompetensi dasar. Materi yang akan dibahas, apa itu IPK? Nah, apa itu KD? Dan bagaimana contoh indikator pencapaian kompetensi berdasarkan KD? Indikator pencapaian kompetensi adalah kemampuan yang dapat diobservasikan untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2, dan kemampuan yang dapat diukur untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Indikator pencapaian dimaksudkan menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur ketercapaian suatu KD. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencangkup pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, dalam suatu mata pelajaran terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Dalam menyampaikan materi secara tuntas, guru harus berhasil dalam menerjemahkan KD yang ada dalam kurikulum ke dalam IPK dan tujuan pembelajaran. Perlu dipahami, pendidik bahwa dalam tingkat kompetensi yang ada pada KD akan terdapat 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Selain itu, kata kerja yang ada pada KD juga menunjukkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun mekanisme pengembangan indikator pencapaian kompetensi ialah sebagai berikut. 1. Menganalisis tingkat kompetensi dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melalui standar minimal tersebut. Kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran, murid, dan sekolah. Indikator menjadi acuan dalam penilaian setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakan indikator. Karakteristik mata pelajaran menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi murid, sekolah, dan daerah merupakan perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan indikator. Dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi mengenal dengan istilah IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan. 1. IPK kunci adalah indikator yang memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal kompetensi dasar. Kedua, IPK pendukung merupakan
membantu peserta didik untuk memahami indikator kunci, atau IPK ini dikatakan sebagai indikator persyaratan yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Dan IPK pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal. Contoh, mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. IPK kunci menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. IPK pendukungnya 1. Mengidentifikasi kalimat utama paragraf pada teks non-fiksi. 2. Mengidentifikasi kalimat penjelas paragraf pada teks non-fiksi. 3. Menggali konsep-konsep informasi penting paragraf pada teks non-fiksi. 4. Menghubungkan konsep-konsep informasi penting yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 5. Menelaah konsep-konsep informasi penting yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Dan IPK pengayaan tidak wajib. Materi kedua, mengembangkan contoh indikator pencapaian kompetensi pengetahuan berdasarkan A, B, C, D. Nah, apa itu IPK pengetahuan? Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penugasan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan, atau aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam kurikulum 2013, kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 atau KI 3. Kompetensi pengetahuan merefleksikan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui proses belajar mengajar. Berikut contoh indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dari kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kompetensi dasar dan indikator pengetahuan mata pelajaran PJOK kelas 4 sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Berikut contohnya pada tabel ini. KD 3.1 mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Teknik penilaiannya yaitu tes tulis, instrumen penilaian, contoh soal uraian. Nah, contoh soalnya itu pertama, sebutkan macam-macam cara untuk menghentikan bola. Kedua, sebutkan macam-macam gerakan menendang bola. Pada tabel ini, yaitu contoh penilaian sikap pada materi PJOK kelas 4 SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Bisa dilihat contohnya pada tabel ini. Ketiga, mengembangkan contoh indikator pencapaian kompetensi sikap berdasarkan ABCD. Apa sih IPK sikap? IPK sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek menerima atau memperhatikan, merespon atau menanggapi, menilai atau menghargai, mengorganisasi atau mengelola, berkarakter, dan sikap sosial. Dalam kurikulum 2013 kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial tidak diajarkan dalam proses belajar mengajar. Artinya, kompetensi sikap spiritual dan sosial meskipun memiliki kompetensi dasar, tetapi tidak dijabarkan dalam materi atau konsep yang harus disampaikan.
atau diajarkan kepada peserta didik melalui PBM, yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya, ada contoh indikator sikap spiritual yang terdiri dari butiran nilai sikap dan contoh indikator. Butiran nilai sikap yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh indikator yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, menerima semua pemberian dan keputusan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin meraih hasil terbaik. Yang keempat, berserah diri kepada Tuhan setelah berusaha. Butiran nilai sikap yang kedua yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh indikator yang pertama, menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memberi salam pada awal dan akhir pembelajaran. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Dan yang keempat, menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah. Butiran nilai sikap yang ketiga yaitu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh indikatornya, mengucapkan kalimat pujian kepada Tuhan atas nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, memanfaatkan yang diterima semaksimal mungkin. Selanjutnya, ada contoh indikator sikap sosial yang meliputi butiran nilai sikap dan indikator. Butiran nilai sikap yang pertama yaitu jujur. Indikatornya Adapun contoh indikator sikap sosial yang meliputi butiran nilai sikap dan indikator. Butiran nilai sikap yang pertama yaitu jujur. Indikatornya tidak menyontek dalam ujian atau ulangan. Yang kedua, mengakui setiap kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, mengakui kekurangan yang dimiliki. Butiran nilai sikap yang kedua yaitu disiplin. Indikator yang pertama yaitu datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, patuh pada tata tertib. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Butiran nilai sikap yang ketiga yaitu tanggung jawab. Indikator yang pertama yaitu melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, menerima resiko dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, menepati janji. Butiran nilai sikap yang keempat yaitu peduli. Indikator yang pertama, membantu orang yang membutuhkan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Selanjutnya, ada contoh yang meliputi kompetensi inti kelas 1, kompetensi inti kelas 2, kompetensi inti kelas 3. Dalam melakukan penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial, harus mengacu pada indikator kompetensi dasar dan kompetensi inti spiritual dan sosial yang ada di kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk setiap jenjang dari dasar sampai menengah. Selanjutnya, adapun contoh dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN kelas 1 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang meliputi kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah. Selanjutnya, ada indikator pencapaian kompetensi yang meliputi yang pertama, menghormati teman yang berbeda suku di lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama di lingkungan rumah dan sekolah. Yang keempat yaitu mengembangkan contoh indikator pencapaian kompetensi keterampilan berdasarkan ABCD. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Kompetensi peserta didik dalam ranah psikomotor menyangkut kemampuan melakukan gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi,
gerakan berkemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif. Kemampuan melakukan gerakan refleks, artinya respon terhadap stimulus tanpa sadar. Kemampuan melakukan gerak dasar, artinya gerakan yang muncul tanpa latihan, tetapi diperhalus melalui praktik. Berikut ini contoh indikator pencapaian kompetensi keterampilan ABCD yang meliputi kompetensi inti, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Lalu, ada kompetensi dasarnya, yaitu mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dan mengaitkannya dengan pengenalannya terhadap salah satu simbol-simbol Pancasila. Selanjutnya, untuk indikatornya yaitu menguraikan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila pada Pancasila. Selanjutnya, ada berbagai aspek dan penilaian. Untuk angka 4 yaitu baik sekali, angka 3 baik, angka 2 cukup, dan angka 1 perlu pendampingan. Selanjutnya, ada contoh lembar penilaian keterampilan yang bercerita mengenai simbol-simbol Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Baik, sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.